Pernah gak kamu merasa tiba-tiba tubuhmu hangat, jantung berdegup sedikit lebih cepat, tapi kamu gak tahu kenapa? Itu bukan demam, itu tubuhmu sedang berbicara. Kadang tanpa kita sadari, ada keinginan yang perlahan muncul. Tapi kita buru-buru menekannya. Gak boleh, nanti dosa, nanti malah ketagihan. Tapi pertanyaannya, apakah menahan hasrat terlalu lama benar-benar baik untuk tubuh dan pikiranmu? Mari kita bahas pelan-pelan. Secara biologis, tubuh manusia pria maupun wanita dirancang dengan sistem hormon yang luar biasa rumit. Ketika kamu mulai terangsang, otak melepaskan dopamin dan oksitosin, hormon kebahagiaan dan ikatan. Tapi, saat kamu memilih menahannya, semua reaksi itu tidak langsung hilang. Mereka mengendap. Bayangkan seperti air di dalam panci yang terus dipanaskan, tapi tidak pernah dibiarkan mendidih. Apa yang terjadi? Tekanan di dalamnya terus naik. Itulah yang terjadi pada sebagian orang ketika mereka menahan dorongan biologisnya terlalu lama. Akibatnya bisa beragam. Cepat marah, mudah gelisah, sulit tidur, bahkan merasa tubuh lemas tanpa sebab. Dan kadang muncul perasaan aneh, ingin disentuh tapi takut. Ingin dekat tapi menolak. Tubuh berbisik, tapi pikiran menutup telinga. Secara medis, menahan hasrat bukanlah hal yang langsung berbahaya. Tapi jika dilakukan terus-menerus, bisa memicu stres psikis. Karena energi biologis yang seharusnya tersalurkan, malah tertahan di dalam sistem saraf. Sebagian ahli menyebutnya sexual tension. Ketegangan yang muncul ketika tubuh ingin, tapi pikiran menolak. Dan menariknya, efeknya bisa terasa bahkan pada cara kita berinteraksi. Kamu mungkin jadi lebih mudah tersinggung. Atau justru jadi lebih sensitif pada hal-hal kecil. Tapi bukan berarti setiap kali muncul hasrat, kamu harus langsung menuruti. Justru kuncinya ada di kata kendali. Karena menahan bukan berarti memaksa hilang, tapi mengubah arah. Misalnya, ketika kamu merasa penuh energi, kamu bisa menyalurkannya lewat olahraga, meditasi, atau bahkan hal-hal kreatif. Beberapa penelitian menunjukkan energi seksual bisa diubah jadi dorongan produktif, ide, dan semangat. Tapi, kalau kamu menahan dengan rasa bersalah dan takut, tubuhmu akan menganggap hasrat itu sebagai ancaman. Hasilnya, hormon stres meningkat, sistem imun menurun, dan kamu jadi cepat lelah secara emosional. Jadi, bahaya menahan hasrat terlalu lama bukan pada tubuhmu, tapi pada cara kamu memperlakukan hasrat itu. Kalau kamu menahannya dengan rasa sadar, karena kamu tahu waktunya belum tepat, itu bukan masalah. Tapi kalau kamu menahannya karena takut, malu, atau tertekan, tubuhmu bisa merespon seperti sedang memendam emosi yang tidak pernah tersampaikan. Jadi, apa kesimpulannya? Menahan hasrat bukan dosa, tapi juga bukan kebanggaan. Karena hasrat bukan sesuatu yang harus dilawan, melainkan dipahami. Tubuhmu tidak salah ketika ia menginginkan sesuatu. Yang perlu kamu pelajari adalah bagaimana caranya berdamai dengan dorongan itu. Kadang, menahan bukan berarti memadamkan, tapi menunggu waktu yang tepat agar bisa dinikmati tanpa rasa takut. Karena pada akhirnya, menahan terlalu lama bisa membuatmu kehilangan koneksi dengan tubuhmu sendiri.
Dan kalau itu terjadi, kamu bukan hanya kehilangan gairah, tapi juga kehilangan keintiman paling penting dalam hidup, yaitu keintiman dengan dirimu sendiri. Jadi, dengarkan tubuhmu, kenali sinyal-sinyalnya, dan perlakukan hasratmu bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari dirimu yang sedang belajar memahami cinta. Aku naratormu dari Rahasia Dewasa. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan bicara lebih dalam, lebih jujur, dan lebih berani. Kiss.